Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita berjumpa kembali. Hari ini kita belajar di siang hari ya, Bu ya. Ibu Bapak semua di sini masih tetap semangat ya, Bu. Seperti kemarin harus tetap semangat hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya akan mengingatkan kembali ya, Bu ya, punten. Nanti pada saat kita melakukan pembahasan soal, mungkin nanti ada saya yang ada yang mikrofonnya jika itu terdengar mengganggu, kadang ada suara yang bocor, saya nonaktifkan seperti itu. Ya, jika tidak ada tanya jawab, pertanyaan yang intens misalkan, nanti saya matikan karena ada yang bocor mungkin di Ibu Bapak tidak terdengar, tidak menyadari kalau mikrofonnya bocor ke sini, jadi saya nanti nonaktifkan. Ya. Sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Halo, Mak. Lagi buat apa, Mak? Begitu. Berdoa dicukupkan. RW. Silakan Pak Ilmi. Hari ini kita materinya apa Pak Ilmi? Oh. Ya, materinya hari ini kepribadian, Bu. Kepribadian. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi yang sudah membuka Zoom pada siang hari ini. Assalamualaikum Pelatihan itu loh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan bisa dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP maupun PNS ya Bapak Ibu ya. Rezekinya juga lancar ya. Keluarganya juga sehat semua ya. Amin. Ya, Bapak Ibu. Beli dong. Baik Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu siap untuk belajar? Ya Pak. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, untuk kepribadian itu sebenarnya kita disuruh mencari jawaban yang paling bijak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat itu namanya pendapat itu tidak ada yang salah. Nah, kita disuruh mencari yang paling bijak dalam menentukan pendapat. Nah, itu yang sulit itu ya. Jadi paling bijak dalam menentukan pendapat, dan itu kalau di UP itu biasanya setelah saya selidiki itu kan saya juga pakai LMS. Di UP itu juga kan pakai LMS itu sebenarnya kan ya. Nah, pakai LMS itu, jadi di situ itu ternyata nilainya itu ada peringkingan. Ada yang nilainya itu 100%, satu soal itu ya. Ada yang 50, ada yang 25 gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu ternyata setelah saya selidiki. Jadi Bapak Ibu nanti untuk ini carilah jawaban yang paling bijak Bapak Ibu ya. Baik, saya izin share screen. Nah, seperti ini misal ini ya. Nah, jadi kita itu disuruh mencari yang bijak, yang paling bagus jawabannya dan paling masuk akal ya, sehingga nilainya di UP maupun pretest itu paling tinggi ya. Baik, ada salah satu yang membaca, silakan. Ya, silakan Ibu Tri Puspitowati. Silakan Bu. Oh iya Bu. Ya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama.
B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan siswa lainnya. Yang E ya Bapak? Ya, alasannya apa, Bu? Itu paling bijak atau gimana itu? Itu peka terhadap perbedaan, ya, yang beda budaya, nilai-nilai tingkat ekonomi, penghasilan orang tua, dan menumbuhkan saling menghargai antar siswa satu dan siswa lainnya. Jadi di sini terjadi perbedaan di mananya, Bu, berbedanya? Itu latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya yang berbeda. Beda budaya, beda nilai-nilai, beda tingkat. Nah, supaya tidak ada permasalahan, ya, itu yang kita lakukan menurut Ibu tadi yang E ya, Bu ya. Ya. Nah, peka terhadap perbedaan dan berperan menunjukkan sikap saling menghargai. Iya, betul. Jadi di sini ini kita diuji rasa perhatian kita, rasa kepekaan kita terhadap permasalahan yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi peka terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, terus selain peka itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai. Kira-kira kalau tidak ditumbuhkan sikap saling menghargai gitu gimana Bapak Ibu? Akan terjadi pembulian ya biasanya ya. Nah itu. Mengelompokkan. Nah ini malah diskriminasi ini. Ya, ini berarti kita masuk diskriminasi, kelompokkan. Yang kaya ikut orang kaya, yang miskin penghasilannya sedikit. Nah ini dikelompokkan. Nah itu gitu ya. Oke. Lanjut, ini paling bijak ini Bapak Ibu ya. Yang B, kenapa kok enggak kita pilih? Enggak, yang paling bijak Bapak Ibu. Wajar-wajar saja, Pak. Wajar-wajar saja ya. Jadi wes biasalah, biarkan apa adanya. Ya. Jadi enggak ada sikap untuk menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang C. Hampir sama dengan yang B. Iya, berpandangan bahwa tidak dapat Membandingkan. Ya memang perbedaan tidak dapat dihindari, tapi di sini tidak ada sikap ya. Tidak ada sikap aktif dari seorang guru. Seorang pendidik ya. Mengurangi perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Bisakah kita mengurangi perbedaan Bapak Ibu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Tidak bisa, ini jelas salah ini ya. Oke. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu. Ya ini. Ya, selanjutnya. Nomor 2, silakan Ibu Ana Ifmawati, silakan Bu. Terhadap peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. D.
memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika kelihatan Pak, tolong dinaikkan sedikit. Oh, kurang ke atas ya. Iya. Ya. Ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Ya, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Pak. Pak. B. Ya, pengadunya peserta didik tentunya kepada guru ya. Kebersihan. Jangan sampai mengadunya ke orang tua. Kalau mengadunya ke orang tua ini urusannya nanti tambah runyam ya. Jadi harus ke gurunya dulu ya. Dibiasakan ada permasalahan ke gurunya dulu. Kemudian bahwa ia selalu melaksanakan tugas piket yang sendiri. Nah, jadi tugas piket itu harusnya kan kelompok. Ini ada anak yang sendirian, yang lainnya tidak mau ya. Yang lainnya tidak mau terlibat. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan ke wali kelas. Jadi kalau melaporkan diancam. Sebagai guru mengetahui hal tersebut, ternyata belum dilaporkan, sudah tahu kita, oh anak ini seperti ini. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini cari yang paling bijak. Nah, biasanya kita kan kalau di lapangan itu kan langsung diberi hukuman ya. Ya, jujur saja kan biasanya langsung gitu ya. Nggak melaksanakan piket langsung hukuman. Ya. Apakah seperti itu? Ya, memang ada tahapannya Bapak Ibu ya. Ada tahapan yang harus kita lalui, jadi tidak langsung ditegur. Ya, jadi yang terbijak itu adalah dengan berdiskusi terlebih dahulu. Memfasilitasi pertemuan ya Pak. Iya, jadi mengorek dulu permasalahannya. Kalau langsung diberi hukuman ini bisa jadi nanti tidak diketahui siapa sebenarnya permasalahan itu ya. Apa sebenarnya permasalahan tersebut. Ya. Apa yang harus kita lakukan yaitu yang paling tepat adalah yang E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjalin komunikasi. Biasanya itu kan piket itu ada apa sebenarnya? Kurang cocok dengan temannya atau ada kendala nggak bisa bangun pagi atau apa kan gitu ya. Jadi dikomunikasikan, difasilitasi, kemudian nanti akan tumbuh kesadaran Bapak Ibu. Nah ini yang diharapkan. Baru nanti kalau ini 1-2 kali tidak diindahkan, baru nanti masuk ke sini ya. Masuk ke hukuman. Karena kan sudah diperingatkan ya. Nah, biasanya kan diperingatkan dulu, kemudian ada hukuman ya. Lanjut berikutnya, silakan. Lanjut, Nomor berikutnya. 3. Ya, silakan Ibu Rohmah. Ibu Rohmah Adi Wulan. Ya, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendampingi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta agar dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Ya, yang mana Bu? Yang A. Yang B Pak, menyarankan kepada orang tua, menyarankan Pak, yang B.
A ya Pak mungkin. Menyarankan kepada orang tua siswa agar B Pak, B. Pak. Menyarankan kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa. Yang A, ada yang A tadi ya? Iya Pak. Terus ada lagi yang B. Iya Pak, yang B. Sebenarnya dua-duanya tidak salah ya. Jadi nanti tinggal nilainya saja. Jadi persentase nilai di ujiannya nanti yang berbeda ya. Kalau dijawab A misalkan itu nanti 100%, dijawab B-nya itu bisa jadi cuman 50%-nya ya. Coba kita lihat, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan meskipun sudah memasuki usia sekolah. Jelas kalau kita guru ada anak yang tidak mau sekolah mesti kita Menyarankan. iya. Terus anak tersebut ternyata berkebutuhan khusus. Ini yang menjadi masalah kan di sini ya. Anak tersebut ABK sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK memiliki hak untuk sekolah. Terdapat banyak sekolah yang menerima ABK. Ini cuman menjelaskan saja. Derajatnya tinggian mana antara menjelaskan dengan menyarankan Bapak Ibu? Menjelaskan. Derajatnya lebih tinggi menjelaskan. Menyarankan. Menyarankan. Ya Bapak Ibu, gimana? Kalau menjelaskan itu kan penjelasan. nanti hanya sekedar wawasan, memberikan informasi. Kalau sudah menyarankan Bapak, saya sarankan anak Bapak ini sekolah di SLB. Karena anak ini walaupun dia berkebutuhan khusus, dia memiliki hak yang harus ditunaikan kan begitu ya. Jadi derajatnya lebih tinggi. Jadi lebih bijaknya adalah yang B. Ya. Yang asal ya tidak salah ya. Proses dari menyarankan itu juga ada penjelasan juga di dalamnya ya. Ketika kita menyarankan itu kan ada penjelasan juga di dalamnya ya. Jadi tidak salah tapi kita pilih yang paling tepat. Yang paling tepat adalah menyarankan. Nah, sekarang itu Pak ada sekolah-sekolah umum tapi inklusi ya. Tapi ya enggak semuanya gitu loh. Yang pasti kalau SLB itu pasti menerima yang berkebutuhan khusus memang ya di situ. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Meminta aparat desa lah. Ini kan yang ditanyakan kan sebagai guru ya. Kok malah laporan ke desa ya. Jadi ini kitanya yang dimintai pendapat itu ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 4. Wah, ini nomor 4 ini belum kecoret ini ya di sini ya. Jadi kelihatan sekali bahwasanya jawabannya yang A ini ya. Coba baca aja dulu enggak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Nomor 4 Ibu Usnah. Silakan Bu Usnah. Iya Bu. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Ya. Ya. Ini kan beberapa siswa saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kan tidak semua siswa. Kalau semua siswa belum mengumpulkan itu artinya memang waktunya itu kurang banyak gitu loh. Waktunya itu kurang lama, tapi ini kan ada beberapa. Ya kan ada beberapa. Jika seandainya Anda sebagai seorang guru apa yang Anda lakukan? Ya tentunya kita itu kembali lagi mengorek dulu permasalahannya. Kenapa kok beberapa siswa ini kok tidak
mengumpulkan. Nah, ya harus ada diskusi dulu, ya kan? Apa langsung kita dorong, ayo, nah diselesaikan. Kan enggak mungkin, kan ada beberapa siswa ini bisa jadi orang tuanya di rumah sakit, nunggu orang tuanya, ya. Sehingga kita harus berdiskusi, apa keluhannya, itu kita tahu. Ya. Dan kalau sudah nanti diajari untuk mengatur waktu sehingga apa? Mengumpulkan tugasnya itu bisa selesai gitu Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya kalau di UP ini enggak ada Bapak Ibu ya. Enggak dihapus ya. Oke, baik jawabannya. Jadi kepribadian itu sulit apa mudah sih Bapak Ibu? Gampang sulit. Mesti ada perbedaan pendapat. Kenapa? Ya wajar saja karena ini kita kan disuruh berpendapat ya wajar. Cuman, loh Bapak Ibu, cari yang lebih bijak jawabannya. Cari yang lebih bijak, yang lebih masuk akal dan bisa diterapkan. Ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 5, silakan. Ya. Nomor 5, silakan Ibu Pagi Asih, silakan Bu. Enggak kelihatan ya Bu. Kurang naik. Oh Kurang iya. naik. Separuh-separuh Bu. 5-nya. Enggak kelihatan ya Bu. Ya nggak kelihatan ya. Pak Ilmi nggak kelihatan. Kurang naik. Kurang naik. Iya. Ini yang atasnya kepotong ya. Yang 5-nya kepotong. Kepotong, Ya, Pak. ya. Oke, saya kecilkan dulu ya, baik. Nah, ya. Wah, Nah, terlalu kecil, Pak. terlalu kecil. Kecil, Oh, Yang tadi aja Agak di zoomin kali ya Pak. Agak di zoom. 10. Oke, ini PDF ya. Nah, iya. Jadi nggak bisa di. Sudah ya? ya, Iya. Pak. Ya, saya buat tadi 100%, ini saya buat 110. Silakan. Ya, silakan. Enggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Diganti ya Enggak Bu ya. kelihatan itu, Ibu Listiana Cahayanti. Ya, Bu. Silakan Bu Listiana. Ya, Iya, ya. semua. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Ya, yang mana, Bapak Ibu? Soalnya Pak. Pak. Dan diskusi. Mengungkapkan dan mendiskusikan. Menjunjung tinggi prinsip ya. Menjunjung tinggi prinsip. Menerima sebuah tugas itu harus dengan prinsip. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu? Mengungkapkan, Pak. Mengungkapkan dan mendiskusikan dengan Dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan, Pak. Dengan pimpinan. Kenapa kok Ya. dengan pimpinan? yang memberi tugas pimpinan. Pimpinan. Yang memberi tugas pimpinan ya. Enggak juga sih. Belum tentu sih Pak, belum tentu. Nah, memang prinsip harus kita junjung tinggi ya dalam bertugas ya. Seandainya menerima sesuatu yang tidak sesuai, maka kembali lagi kan harus didiskusikan tuh Bapak Ibu. Ya kan? Kata kuncinya kan harus didiskusikan ya. Enggak semena-mena terus langsung kita itu kan. Berarti. Menyalurkan pikiran perasaan negatif ini justru malah kita berpikir negatif ya.
Oh, Dan perasaan negatif ini juga malah sakit hati ya. Memendam rasa. Yang C. Perasaan ini berarti kan frustasi ya. Pemikiran orang yang terdekat ini bisa jadi Bapak Ibu. Jadi berarti yang C ya, antara Bapak? D dan E ini yang ada nilainya maksud saya. Antara yang gitu. D dan E ini ada nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang A jelas nggak ada nilainya. Ya kan? Nah, pemikiran kalau sama orang terdekat yang ada di lingkungan kerja ini sekedar untuk saran, ya kan? Dia akan memberi saran. Nanti tetap larinya ke pimpinan karena Pimpinan. kan yang memberi tugas pimpinan, ya kan? Jadi larinya nanti walaupun ngomong dengan orang yang terdekat bisa selesai apa enggak? Enggak. Nah, Tidak ada solusi. iya, jadi dia hanya memberi saran saja kan ya. Saran. Nah, kalau dengan pimpinan, Pak, mohon maaf, ini kok tugasnya seperti ini gimana ini ya. Didiskusikan secara baik-baik ya, sehingga ada solusi. Oke, lanjut nomor 6. Ya, nomor 6, Ibu Deniani. Silakan Ibu Deniani. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah seorang warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau memengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak, karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat dosen atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. E. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Menurut saya jawabannya A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Iya. Mengusulkan pemerintah dibuatkan saluran, enggak dibuat-buatkan ya. Gimana ini Bapak Ibu? Ya. Kita itu juga dimintai pendapat di lingkungan kita ya. Jadi sikap kita ketika sudah di masyarakat ya, gimana kira-kira? Yang mana Bapak Ibu? A ya Bapak ya. A, Pak. Pasti orang yang berpengaruh, pasti orang yang berpengaruh itu lebih Hargai. diperhatikan ya. Nah, orang yang berpengaruh itu mengajak warga lain untuk tidak membayar pajak. Kira-kira kalau tidak dituruti pemerintah terus kita tidak bayar pajak itu apakah dibenarkan Bapak Ibu? Kan gitu ya? Tidak. Tidak dibenarkan. Mungkin kan belum disetujui permohonannya itu kan mungkin dananya masih terbatas kan bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak bayar pajak ini kan berarti sudah pelanggaran ya. Nah, kira-kira gimana sikap kita itu? Yang C, yang mengingatkan satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain. Kalau di kuisis kuncinya yang C, Pak. Kalau di kuis kuncinya yang C. Yang apa yang C Bapak Ibu? Ya, memang ada perbedaan antara yang A dan yang C. Nah, Kalau yang C cuma Kalau yang C mengingatkannya maksud saya salah yang satu warga. aja. Yang A dan yang C ini nanti yang ada nilainya ya. Silahkan. Tinggian yang mana Bapak? Tetap membayar pengaruh Bang. Kalau yang C itu kan mengingatkan salah satu warga saja.
Kan dia yang mempengaruhi warga lain agar tidak membalas yang tadi mempengaruhi warga itu kan ya orangnya pengaruh. Iya. Iya, jadi jawabannya A ya, Pak. Yang kita ingatkan yang mana kan gitu. Yang C. Yang satu orang tadi. Iya, jadi kalau menurut saya ya memang ada opsi A ya, mengingatkan seluruh warga boleh kan? Iya kan? Iya. Seluruh warga bahwa membayar pajak itu kewajiban, benar. Mungkin lebih efisien, Pak, karena itu kan berpengaruh. Iya. Kalau yang ini kan ya, jadi lebih mengena mungkin. Bapak jangan mempengaruhi orang lain. Kita itu kan membayar pajak itu kan kewajiban ya. Jadi ini lebih personalnya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau saya lihat yang A tidak salah ya. Tapi kalau lebih bijaknya yang mempengaruhi. Yang C ya. Lebih bijaknya yang C ya. Maksudnya yang A ya dapat nilai Bapak Ibu ya, tapi yang lebih bijak yang C. Kenapa? Karena di sini disuguhkan itu ternyata orang yang berpengaruh. Permasalahannya itu di orang yang berpengaruh. Nek warga lain itu enjoy saja, ya kan? Warga lain kan enjoy saja. Ternyata yang mempengaruhi itu salah satu warga. Iya. Nah, jadi ya kita ingatkan salah satu warga itu biar apa? Biar dia tidak mempengaruhi yang lain kan gitu ya. Iya. Tadi saya izin Bapak. Ya, silakan. Kemarin kan saya mencoba membuka kuis dan ternyata ketemu sama soal ini. Dan jawaban yang benar di kuis itu adalah A, mengingatkan warga tetap membayar pajak. Warga. Oh iya. Itu nilainya kecil, Bu. Ya, nanti kita ganti ya. Jadi ya lebih cocok yang C ya. Ya, saya udah jawab yang kalau nggak salah di kuisis malah C lah, Pak. Di kuisisnya C ya? Iya, C. Yang kuisis yang terakhir Bapak buat. Oke. Jadi yang di soal latihan Bapak yang jawabannya A. Oh, yang soal latihan ya. Yang membedakan gitu ya, Pak ya. Betul. Itu antara yang A dan yang C ini ada nilainya. Itu yang A itu waktu itu Pak belum diperbaiki. Ini kan sudah harusnya sudah diperbaiki. Yang di kuisis itu yang sudah diperbaiki ya Bu Susi ya? Ya, yang sudah diperbaiki yang C. Berarti punya saya yang lama ya Bu ya? Ini apa? Saya waktu itu salah input jawaban. Tepatnya duluan yang LMS ya. Iya. Dan salah satu warga tapi disalahkan ya. Jadi yang benar A. Iya. Jadi setelah ini seharusnya C. Saya salah input untuk memberi jawaban waktu itu A ya. Mungkin belum ini. Berarti yang betul C ya, Bu ya? Iya, C. C ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bapak. Gimana tadi kata kuncinya di sini ya, salah satu. Ini salah satu ya. Nah, kalau ini ya enggak salah Bapak Ibu. Maksud saya itu kan tadi kan dari awal nilainya iya. Jadi kita cari yang paling bijak, yang paling bagus lah gitu ya. Walaupun di lapangannya kita enggak sebagus itu gitu loh. Jadi walaupun di lapangannya enggak jadi orang baik ya, tapi Pak. kalau menjawab soal harus paling bagus. Jadi orang baik. Ada teman itu yang jawab itu dari hati nuraninya. Jadi saya biasanya melakukan ini gitu. Kalau ada anak itu langsung diberi sanksi Bapak Ibu. Jadi dia jawabnya langsung itu. Nah, ini kan ujian kita ini. Jadi jangan dilibatkan emosional kita ya. Jadi kita pilih yang paling bagus gitu ya. Oke. Lanjut. Nomor 7. Ya. Nomor 7. Ibu Fatmawati, silakan Bu. Oke, makasih Bu. Nomor 7. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak
tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah menghadapi situasi tersebut. Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan ke atas lagi. Perhatikan apa ya? Memperhatikan seperti saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Saya mengemukakan persoalan tersebut ke beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Kalau jawaban saya A. Iya, A. Yang A. Kurang ke bawah, Pak. Iya. Kurang ke atas. Scroll. Kayaknya enggak ada. Yang A. Memanfaatkan sekolah alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Kayaknya hilang. Apa Ilmi hilang? Mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya. Iya. Baik. Di sini dari kok ya, kayak berisik suara kendaraan. Ya, silakan di-mute dulu ya Bapak Ibu yang lainnya. Baik, kondisi seperti ini kita tidak boleh pasrah ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, kita harus tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika tidak tersedia media atau sumber belajar yang memadai, maka kita masih bisa memanfaatkan alam sekitar. Kan? Nah, masih bisa memanfaatkan alam sekitar. Jadi kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Ya. Baik, betul. Ini yang paling tepat Bapak Ibu jawabannya ya. Lanjut berikutnya. Oke, nomor 8. Ya, nomor 8. Ibu Dina. Pesisir Ya, 2 Bu. Probolinggo. Ya. Silakan, Bu. Seorang anak berminat pada kelompok minatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tuanya bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam saja. Pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anak. B. Memberikan saran kepada orang tua dan anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai.
Yang C, menyarankan si anak untuk menyampaikan kepada orang tua agar dirinya berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. Yang D, melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anak. Yang E, bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Jawabannya yang E. Ini bisa diselesaikan sendiri Bapak Ibu kira-kira? Kalau ada permasalahan seperti ini, bisakah diselesaikan sendiri? Tidak, Sebagai wali kelas? banyak. Tidak ya? Ini karena sudah berkaitan dengan penjurusan, ya kan? Iya. Berkaitan dengan penjurusan, maka guru BK itu yang paling berwenang, Bapak Ibu ya. Iya, karena Seperti menyangkut ini, bakat dan minat, Pak. iya, bakat dan minat. Jadi sebagai wali kelas ya kita bersama guru BK, bersama guru BK memfasilitasi pertemuan, kemudian didiskusikan bersama. Ya, dengan data-data yang sehingga diberikan wawasan oleh guru BK dan wali kelas sehingga nanti kan terjadi kesepakatan antara orang tua yang terbaik yang mana kan gitu ya. Iya, Pak. Pak, Oke. maaf Ya. tanya Pak. Yang nomor 7 tadi jawabannya apa, guys? Saya barusan keluar sebentar. Oh, barusan keluar. Nomor 7 jawabannya. Oke, nuwun. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 9. Ya, silakan. Ya, nomor 9. Pak Syafarudin. Silakan, Pak. Ya, Bu, siap. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Kebutuhan anak-anaknya nih, Bu ya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keluarganya. D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Yang E-nya belum kelihatan semua, Bu. Yang E-nya belum kelihatan. Yang E, Pak. Iya. Oke. Sudah? Ada, Pak. Siap, Pak. Ya. Yang E memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Yang saya jawab nih E nih, Pak. Yang E. Yang mana Bapak Ibu yang lainnya? Yang E, Pak. Yang E. Karena ibu dan anak dilibatkan. Diajak berbicara ibu dan anak. Diajak berbicara ibu dan anak. Yang lainnya? Benar? Iya, Pak. 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 Melibatkan semua pihak ya. Melibatkan semua pihak. Coba kita lihat ke soalnya. Di sini ternyata R ini anak yang pintar ya. Pintar dan sangat rajin. Iya, benar. Permasalahannya apa kok dia itu pintar kok, tapi kok ini ya? Membantu ibunya berjualan, membantu karena ya, ayahnya uang. meninggal kan ya?
ayahnya meninggal sehingga dia membantu ibunya mencari nafkah. Nah, sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak masuk sekolah. Ya, jarang bersekolah. Nah, ini real terjadi ya Bapak Ibu ya di lapangan ya. Jadi, nah sebaiknya apa? Memberi uang sebagai bantuan sukarela. Ya, kalau kita mampu ya enggak apa-apa ya. Iya kan? Memberi bantuan enggak menyelesaikan. Tapi ya itu bukan tadi kan. Ya. Maksud saya kan sah-sah saja kan kita memberi uang bulanan itu kan ya. Oh ini enggak mampu kita kasih uang, sah-sah saja. Tapi bisakah menyelesaikan masalahnya? Tidak. Ya, ya. Nah, memberikan memperbolehkan R untuk sekali tidak masuk sekolah loh. Malah mengajari tidak masuk sekolah. Ngajarin yang nggak benar. Tetap tidak memperbolehkan untuk absen, memaksa tanpa ada solusi. Boleh apa enggak memaksa tanpa ada solusi? Tidak boleh, Pak. Memberikan penjelasan penting. Kalau dijelaskan tapi enggak ada solusinya gimana? Enggak selesai, Pak. Itu juga hanya R saja yang diberitahu, Pak. Iya. Tahu. Jadi jawabannya, Pak. R dan ibunya dan R-nya ini diberi penjelasan serta diskusi bareng. Pasti ada solusi itu ya, pasti ada solusi. Entah itu diberikan bantuan atau yang lainnya. Anggota orang tua asuh. Nah, makanya saya tadi kan berbicara bahwasannya kita cari pilihan yang paling bijak. Ya. Yang D salah ya enggak salah, cuman nilainya kecil. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 10. Silakan. 10 Ibu Heru. Ya, Bu. Ya. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen. Dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu. Lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan yang penting mengumpulkannya. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Jawabannya adalah yang E. Yang E. Ya. E. Mengatur waktu. Kita itu kan dituntut untuk siap sedia ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada penolakan. Iya, sesuai dengan janji kita juga, sesuai dengan kompetensi kita itu di situ ada ya. Jadi harus siap sedia. Nah, ya, apapun kita menjalani pendidikan, iya itu loh Bapak Ibu. Itu yang berat itu di situ Bapak Ibu ya. Menjalani pendidikan berarti ini kan kita ada tugas belajar ya. Iya. Tugas belajar. Mengajar juga, ada tugas lain juga. Iya, ada tugas lain juga, cukup banyak lagi ya. Nah, waktu pengumpulannya bareng-bareng. Nah, hal apa yang harus saya lakukan saat itu? Ini sama persis dengan PPG. Kita PPG disuruh juga untuk mengajar ya kan? Iya, betul sekali Pak. Gimana caranya dua-duanya bisa lah? Ya, caranya dengan mengatur waktu. Mengatur waktu. Iya, mengatur waktu ini ya. Mengerjakan teman untuk meminta bantuan ini ya, wong ini tugas kita ya, enggak mungkin iya. Kan ya. Tidak etis. Tidak etis ya, tidak etis. Jadi yang tepat adalah mengatur waktu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 11. Oh, ada paket 2 ya. Paket 2. Pak Moni yang tadi nomor 4 itu, Pak. Bapak mau nanya nomor 4 tadi jawabannya apa ya, Pak ya? Jam nomor 4.
Ya. Nah. Iya, yang tadi. Yang di atas. Di atas, scroll ke atas. Yang paket 1. Yang paket 1. Yang paket 1. Sudah, Bu? Jawabannya tadi, bertanya jawaban. Jawabannya E ya. Gimana? Sudah itu apa dibaca lagi? Yang nomor 4, yang Pak. nomor 4, Pak. Minta jawaban nomor 4, Pak. Oh, nomor 4. Iya. Ya, Oh ya, iya, ya. belum ada jawabannya. Iya, jadi lebih bijak itu memang kata kuncinya itu yang sering itu kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung ke tindakan ya. Intinya itu harus diskusi dulu intinya itu ya. Iya kan? Yeah. Sering soal itu intinya itu diskusi dulu intinya itu. Memfasilitasi pertemuan, berdiskusi itu intinya Bapak Ibu. Fasilitasi sama Iya, diskusi ya Pak ya, kata yang selalu keluar. Iya loh. Ini kata kuncinya itu di situ. Jadi istilahnya itu mengorek masalahnya dulu ya. Mengorek akar masalahnya baru diberi solusi itu intinya ya. Oke, selanjutnya nomor Itu nomor 4 tadi apa jawabannya Pak? Yang tadi belum ada jawabannya. Nomor 4 Pak, Yang 4 tadi yang tadi yang di atas. Jawabannya A, Bu. 4 jawabannya yang A, Bu. Lah ini Yang apa? Makanya saya lingkari itu kan kata kuncinya kan berdiskusi ya. Nah. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Selanjutnya. Ya. Ibu Eni Munjaroh, silakan Ibu Eni. Langsung ini ya, ini kebanyakan kayaknya ya. Atas belum ya. Belum. Kebanyakan scroll. Ya. Oke. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melaporkan pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang seharusnya dilakukan si X adalah A. Diam saja karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapatkan masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Yang C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulang perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahannya di depan kepala sekolah. E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Jawabannya B. C. E. Yang E. Yang E. Ini Yang masalahnya Pak, sangat mengajak pelik dan ini. menemani teman. Masalahnya sangat pelik ini, Mas. Pasti terjadi perbedaan ini. Apa saja tadi? Yang C. Ya. Ada yang C. C sama E. C sama E. Ada yang D ya. Yang E, Pak. Oh, ada yang D juga. Ada yang D juga ya. Saya C, Pak. Saya C, Pak. Ya. Yang E, Pak. Yang E, Pak, berdiskusikan juga tuh. Yang E itu ada diskusinya. Iya. Mencari solusi itu Bapak. Iya, yang M cari Teman solusi. untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Yang C. Ya, maksudnya ini juga tidak salah ya. Kemudian mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah. Ya, tentunya karena ini sudah mencakup pencemaran nama sekolah, maka ini tidak main-main, tidak bisa diselesaikan
antar teman, ya kan? Iya kan? Tidak bisa dengan disebut. pimpinan. Maka yang terbaik adalah dengan kepala sekolah, sehingga nanti Izin tuntas. Pak, maaf baru bergabung. Maka jawabannya yang tepat, ya jawabannya yang tepat. C itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi kita cari yang paling tepat, jawabannya adalah yang E. Ya. Yang Oke, baik. Yang E ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang E. Nomor 2, silakan. Nomor 2. Nomor 2. Bahkan Ibu Maria Yulia. Silakan Ibu Maria Yulia. Jam telu paling. Atau Ibu Zuraida, Ibu Zuraida. Dari Mbak Ton sih? Ya. Ibu Zuraida. Ya. Suaranya nggak keluar ya, Bu Zuraida. Suaranya Iya. nggak ini. Ya, yang lain saja Bu, barangkali. Yang lain ya. Gangguan ya. Ya, Ibu Ana, Ifmawati, silakan Bu. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti ini, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti ini karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. T. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. E, Pak. E. Jelas ya Bapak Ibu ya, apalagi yang CGP. Ada yang CGP, guru penggerak ini ada. Guru penggerak itu kan seperti amfibi. Iya, ya. Pak. Hidup di dua alam ya. Nah, ini real, nyata ini, nyata di lapangan ini ya. Jadi tugas di sekolah ada, di rumah ada, di lingkungan sosial juga ada ya Bapak Ibu ya. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Nah, karena kita sebagai guru itu kan siap sedia ya, samapta istilahnya ya, dari sikap siap sedia apapun itu ya. Nah, maka ya pandai-pandailah untuk mengatur waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah yang Kalau yang A itu dapat nilai apa enggak ya? Kira-kira kalau pilih yang A? Tidak. Tidak sama sekali. Kenapa kok enggak dapat nilai Bapak Ibu? Karena tidak kita bukan robot. Ya. Kita bukan robot. Saya tinggalkan sama sekali. Ditinggalkan sama sekali ini kan enggak boleh. Saya meninggalkan tanggung jawab. Biasanya, itu seluruh kali ya Pak, bukan seluruh. Nah ini ada negatifnya di sini. Ya. Berantakan. Saya bekerja satu-satu itu lebih daripada bertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Ini lebih kalem ini ya. Ada lebih keterpaksaan. Iya. Itu tertangani. Jadi harus bekerja dengan cepat, tugasnya terselesaikan, tuntas semuanya, tepat waktu. Nah, itu idealnya Bapak Ibu. Tapi kalau di lapangan ya kita ya, kadang-kadang ya ada yang terbengkalai itu ya biasa ya Bapak Ibu. Tapi jadi karena kita dimintai pendapat ya, pendapat yang paling bagus ya. Jadi perfect person. Iya, yang nomor 3 silakan. Iya.
Yang nomor 3, Ibu Via Yuli. Silakan Ibu Via Yuli. Silakan Bu. Ibu Justina. Justina Tonda. Izin Bu, Silakan, saya Bu. Iya, silakan. Ketika Anda tahu ada siswa yang berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut. Apakah akan mengikuti atau tidak. E. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Pak. Ya, yang E, Pak. Dapat mengikuti tambahan. Yang E, Pak. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Iya. Kita ini tidak boleh memaksa secara agama ya Bapak Ibu ya. Di sini kan ini hubungannya dengan ritual keagamaan ya. Jadi dia tidak mengikuti pelajaran tambahan karena apa? Menyiapkan kegiatan. Karena ada menyiapkan kegiatan agama. Iya, jadi makanya kan di sila Pancasila itu sila yang pertama kan ya, ketuhanan itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Wajib. Nah, Toleransi. Nah, makanya di sini tetap meminta siswa mengikuti pelajaran berarti kita memaksa ya. Iya kan, Bapak Ibu ya? Iya. Padahal ini kan ritual keagamaan ya kan. Nah, ya namanya ritual keagamaan itu kan sudah menyangkut keyakinan dan itu kan dilindungi undang-undang kan. Ya kan, pasal 29 kan ya. Nah, terus yang B memberi nasihat kepada siswa mengganti jadwal ritual ya namanya misal ya yang muslim itu ya jadwal Fitrinya diganti itu jam 12 sampai jam 3 ya nggak bisa diganti kan ya. Iya kan sudah jadwalnya ritual ya. Bisakah ini Bapak Ibu? Nggak bisa kan? Nggak tidak. Mungkin. Nah, nggak mungkin. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. Nggak bisa. Nggak ada solusi, Pak. Saya nggak ada solusi ini juga. Memberi nasihat bahwa pelajaran teman itu penting ya, memang penting ya. Dan menyerahkan keputusan kepada siswa apakah akan mengikuti atau tidak. Nah, Hampir sama dengan yang di intinya di sini ini kan toleransi kita ya yang di toleransi dan pemberian solusi. Iya betul sekali toleransi dan pemberian solusi ya. Jadi misal ada di sekolah itu ada yang agama lain kebetulan itu ya kita perbolehkan ya. Pelajaran tambahan di lain waktu kan masih bisa ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau ritual keagamaan kan nggak bisa ditunda ya. Baik, nomor 4 silakan. Nomor 4. Bu Helmi, silakan Bu Helmi. Siap, Bu. Sebentar, Bu. Kedengeran nggak ya? Ya. Ya. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Memberikan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan.
C. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Menunjukkan gairah. Yang E. Yang D. Yang E. Yang E, Pak. Yang E. Tadi itu ada yang D ya. E nih, Pak. Kalau C, Pak. Jadi pertimbangan saja, enggak apa-apa. Nanti kita itu kan ya. Ada lagi selain D sama E? Kalau C, Pak. C juga bisa tuh, tapi hanya sedikit sih. Oh, C. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita pecahkan bareng-bareng ya. Karena ini kan kepribadian ini ya. Jadi kita pecahkan bareng-bareng. Coba kita lihat yang C, Bapak Ibu. Kira-kira gimana yang C ini alasannya? C ini. Mana kira-kira? Siswanya kurang bergairah kan ini kan ya? Walaupun kemajuannya sedikit itu loh Pak. Paling kan tidak sudah ada pelan-pelan. memberikan semangat gitu, memberikan semangat kepada siswa Sudah tersebut. memberikan semangat tapi kurang maksimal ya. Iya. Nah, terus yang D Belum tepat. menggunakan berbagai cara untuk memberikan semangat belajar. Wah, ini pantang menyerah ini ya. Bisa jadi. Berbagai cara untuk memberikan semangat ya kan. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara. Nah, makanya memahami kondisi. harus memahami kondisinya, Pak. Harus memahami dulu siswanya, baru kita bisa menemukan betul sekali ya. Jadi kita harus memahami karakteristik peserta didik. Nah, jadi yang C dan D ini tidak salah Bapak Ibu, tapi inilah kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang E. E. Ya, oke. Baik, lanjut nomor 5 silakan. Silakan nomor 5 ayo. Nomor 5 Ibu Husna Ahadi, silakan Bu Husna. Ya Bu. Oke, yang lainnya mungkin ya. Yang lainnya silakan. Ya, silakan yang lainnya. Izin Bu. Iya, silakan. Bayangkan suatu ketika Anda sengaja berjalan bersama dengan Nak Ananda. Tiba-tiba ada orang Anda itu ya. Keliru tulisnya itu ya. Anak Anda ya berjalan dengan anak. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan. Padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. B. Menarik orang itu agar sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana cara membalas perlakuan orang yang tidak benar. D. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana caranya menghindari keributan. E. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana apa kelanjutannya itu Pak? Tidak ada kelanjutannya. Bagaimana cara tadi Bu? Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara menyelesaikan masalah keributan tadi ya. Ya. Yang E. Pilihannya E Pak. Yang E. E. Baik-baik.
Membalas makian ya. Kalau dimaki biasanya orang itu kecenderungan semuanya ya, hampir. Refleks, Pak. Hampir itu refleks itu ya dibalas kan gitu ya. Masa saya ini lemah ini kan. Tapi apakah itu yang jadi jawaban kita? Bukan, Pak. Harus jadi orang yang baik, Pak. Ternyata iya. Harus jadi orang yang baik. Nah, harus jadi orang yang baik kan gitu ya. Jawabannya harus menafik, Pak. Mengajak berbicara baik-baik kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi tetap tegas. Tetap tegas ya kan. Jadi di sini itu memberi contoh yang baik pada anak ya. Ketika dihina itu kan kita tidak boleh membalas hinaan itu dengan menghina juga kan. Iya, Pak. Ya, oke lanjut berikutnya yang nomor 6. Silakan. Jawabannya apa tadi, Pak? Nomor 5. Yang E. Iya, jawabannya yang paling bijak ya diajak bicara baik-baik dan tegas kita ya. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 6. Silakan. Ibu Seri. Ya, tadi Bu sudah lanjut lagi enggak apa-apa ya, Bu? Ya, enggak apa-apa. Silakan. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour keluar kota selama 3 hari. Dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana rombongan, study tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu, sore pukul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah, tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh, sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Ya. Pilihannya B, Pak. Ini real di lapangan ya ini ya, real di lapangan ini. Yang E nih, yang E. Yang mana? Biasanya yang kita, E nih, Pak. Ayo izin bareng-bareng aja kan gitu biasanya ya. Yang B. Oke, apa itu? Yang E cocok juga nih, Pak. Yang B juga, yang B, Pak. B. Karena itu kan apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru ya kan? Ketika ada permasalahan seperti itu. Studi tour yang harusnya Minggu sore sudah pulang ternyata Senin pagi 3 baru pulang. Lah, sesuai kalender pendidikan, apakah harus diliburkan? Kan enggak boleh Bapak Ibu ya. Nggak boleh, Pak. Boleh kan ya kan. Dia capek bagaimanapun ya resiko kan ya. Iya. Ini disiplinan ini Bapak Ibu ya. Berarti tetap masuk sekolah, Pak. Ya, tetap masuk sekolah hari-hari B. biasa. Tetap masuk sekolah. Ini kan Anda kan ya, bukan teman Iya, ini kan Anda. nyatanya kan guru. Yang ditanyakan Anda. Pribadi. Malah ada yang jawabannya minta ke kepala sekolah agar diliburkan semua ya. Minta ke kepala sekolah agar diliburkan semua. Baik, yang nomor 7, silakan Bapak Ibu. Ya, nomor 7. Izin, Bu. Izin, Bu. Ya, silakan, Bu. Silakan untuk membacakan. Ya, silakan. Bu Salma ya? Salma, silakan Bu Salma. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta mengganti guru lain yang kebetulan sakit. Untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah,
Yang akan Anda lakukan adalah permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang datang lebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak petunjuk tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Ya, yang mana Bapak Ibu? Yang apa? Apa? Yang A. Sebagai guru kompeten jelas. Kalau guru itu kompeten biasanya ditunjuk ini. Diminta menggantikan guru yang lain kebetulan sakit. Nah, untuk mengkoordinasikan panitia lah. Panitianya sudah terbentuk kan Bapak Ibu ya? Karena Bapak Ya Pak, Ibu sudah terbentuk. ya sebagai pengganti. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang A? Ya Pak. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang telah disusun sebelumnya. Iya. Jadi ini Bapak Ibu itu sebagai PLT saja. Kalau PLT itu ya melanjutkan estafet yang sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat ini ya ini ya. Yang melakukan atas permintaan ini sebenarnya harusnya di sini ada menerima ya. Biasanya ada menerima. Iya, ini dilangsung saja. Berarti kalau mengkoordinasikan artinya sudah menerima ya. Iya, Pak. Harusnya kan di sini menerima dan mengkoordinasikan. Kemudian gitu mengkoordinasikan ya. dengan. Nah, ragu-ragunya mungkin tadi nggak ada menerimanya di sini ya. Ini kan diminta menerima. Tuh, cek. Oke. Berapa ikut itu? Nomor 8 silakan. 8 Ibu Samiyati, silakan Bu Samiyati. Nomor 8. Saya tunggu sebentar. Soalnya saya pakai HP ini jadi kurang jelas apa tulisannya. V adalah siswa kurang jelas. Nggak jelas, Bu. Iya, soalnya saya pakai HP. Oh, oke. Pakai HP itu bisa diperbesar, Bu. Ya, di Zoom bisa ya? Oke. Iya, bisa, Bu. Disentuh dua-duanya gitu terus diperlebar bisa, Bu. Oke. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Memberi tahuan kepada orang tua untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademik disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jelas ya? Jelas jawabannya ya? Iya, jelas ini jawabannya ini. Tidak ada perdebatan ini ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 9. Silakan. Nomor 9. Ayo Ibu Maria Yulia, silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A.
Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru bimbingan dan konseling dan tata tertib sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jerah. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Yang mana Bapak Ibu? A. Yang A. Yang B, Pak. Apa, Pak? A, Pak. Dijumpai beberapa siswa ya kan, beberapa siswa rokok di kamar mandi. Peringatan untuk tidak merokok ya. Tidak membawa rokok ke dalam area sekolah sebagai guru, wajib memberikan tauladan. Tapi kadang-kala ya ada guru yang rokok ya. Gimana ini kira-kira? Ya, berikan solusi atas permasalahan di atas. Yang mana? Yang B. Sama seluruh komponen sekolah. Ya, bersama seluruh. Berikan contoh perilaku baik tidak merokok. Baik. Yang B, Pak. Ya, yang B ya. Ya, B. Lanjut berikutnya yang nomor 10, silakan. Ya, nomor 10. Yang ini Silakan. Zulkifli, Ibu ya? Apa ya? Menggunakan akun siapa nih? Atau Bapak? Iya. Oh ya, Pak. Masanya tadi dilihat ada Ibu di sana. Silakan Pak Zulkifli. Bu, terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Yang A. Yang A, fasilitasi. Yang B, Pak. Yang apa yang B, Pak? Yang A, Pak. Yang A ini adalah fasilitasi. Sebenarnya ini kan tugasnya kelompok. Tugas kelompok. Dipaksa untuk mengerjakan sendiri. Alasannya apa, Bapak Ibu? Dia itu pandai. Alasannya dia pandai dan mampu. Orang berada, ya kan. Yang B, Pak. Tidak ada kebersamaan. Kayaknya B, Pak. Menanggapi hal tersebut. Nah, kira-kira yang A memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dari semua anggota kontribusi. Ini istilahnya itu ketika sudah mencuat masalahnya ya, yang A ini. Yang B, Pak.
ketika sudah mencuat masalahnya itu ya. Nah, yang ini kan masih apa istilahnya ya? Masih kemungkinan ya. Istilahnya itu masih awal gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya, saya cenderung ke ini ya. Meningkatkan pemantauan, dengan dipantau itu kan akan ketahuan ya, siapa yang bekerja, siapa yang enggak kan ya. Dengan dipantau. Kalau memfasilitasi pertemuan ini, kalau terjadi kericuan, terjadi permasalahan yang mencuat ya, kalau masih dugaan awal seperti ini Bapak Ibu ya, itu ya ditingkatkan ini sehingga tidak terjadi mengerjakan tugas sendiri ya. Kan biasanya ada ketua kelompoknya kan ya Bapak Ibu ya. Lah itu yang dipantau. Gimana? Ya, ada, Pak. Laporannya gimana? Jadi dengan meningkatkan pemantauan otomatis hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini mengerjakan sendiri itu otomatis tidak terjadi. Kalau memfasilitasi ini kalau ada pertengkaran, ada itu baru difasilitasi ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor sudah pakai 3 ya. Berarti itu gilirannya besok lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Sudah 1,5 jam ya kita Siap. bersama. Jadi intinya Bapak Ibu, setiap permasalahan itu kalau melihat kasus-kasus tadi itu harus difasilitasi dan didiskusikan ya. Kecuali hal-hal yang memang itu butuh ketepatan ya dalam tindakan ya. Seperti yang soal terakhir itu tadi ya. Itu saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi, barangkali ada pertanyaan 1, 2 boleh, silakan. Ya, Bu Susi. Terima kasih Pak Yohan. Ya. Terima kasih untuk materinya hari ini. Intinya ya untuk kepribadian, soal kepribadian ini kita menyamakan persepsi ya Pak Ilmi ya. Karena di soal kepribadian ini seolah-olah semuanya benar. Padahal ada salah satu jawaban dengan nilai tertinggi. Karena untuk kepribadian biasanya mempunyai poin ya Pak Ilmi ya. Punya poin nanti nilai tertingginya yang mana gitu. Ya. Ini ada satu soal yang biasa, yang sering sekali di ini Pak Ilmi tentang kepribadian kita. Menurut Bapak Ibu gitu kan, menurut Bapak Ibu ini keberhasilan kita itu pencapaiannya ini atas dasar siapa? Kita selalu menjawab karena usaha kita sendiri kan, karena usaha kita sendiri, dan ternyata jawaban itu salah ya Pak Ilmi ya. Keberhasilan itu kan, kita itu berarti kan punya sifat egois ya. Ya, harusnya kerjasama dengan. Iya, ternyata kita ini jawaban yang paling tepat itu adalah karena kita itu butuh bantuan orang lain. Atas dasar bantuan dari orang lain, bukan karena diri kita sendiri saja. Dan ternyata soal itu sering sekali muncul, dan kita mempertahankan sebelum ketemu sama ilmunya, kita mempertahankan ego kita ya. Keberhasilan kita itu karena diri kita sendiri, hasil kerja keras kita sendiri, tanpa orang lain. Padahal keberhasilan kita itu atas dasar bantuan orang lain, dan setidaknya ya, seperti ini juga Bu. Iya. Intinya kan karena ada bantuan seperti RGS ini ya. Mudah-mudahan kami menjadi wasilah keberhasilan Bapak Ibu semua ya. Amin. Izin bertanya Bu Susi. Ya, untuk hari ini ya. Bu Susi, izin bertanya. Iya, mangga. Silakan Pak. Ya, ini berarti untuk soal-soal UP itu Bu, khusus kepribadian aja yang ada poin-poinnya Bu ya, yang dinilai gitu.
Maksudnya ada Iya, pilihan. ya Pak ya. Iya. Pak Ilmi, hanya di kepribadian yang ada poinnya. Ya, ada poin gitu, opsinya A, B gitu ya. Itu kan pasti kan ya. Kalau yang lainnya udah pasti jawabannya itu. Kalau kepribadian ya pemilihannya harus benar-benar ini. Jadi sesuai dengan yang paling bijak. Iya, yang paling bijak sesuai dengan apa yang diminta dikti gitu ya. Kadang kita egois ya. Atas dasar diri kita sendiri. Iya, kadang itu ini kan yang salah. kita kan egois pengennya itu berhasil sendiri Bu ya. Padahal berhasil sendiri itu biasa. Berhasil bareng-bareng itu luar biasa. Iya. Nah, kalau bisa satu kelas yang ikut RGS ini semuanya lulus gitu loh. Amin. Amin. Terima kasih. Yang kami harapkan itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan pelit dengan ilmu. Intinya itu kalau ada soal baru atau apa, sampaikan ke grup, nanti kita bahas bareng. Kami pun ini di sini kumpulan soal-soal itu tidak kami sendiri yang itu. Jadi kadang ada dari peserta itu ngirimkan, Pak ini sulit bahas. Boleh, silakan. Dari peserta yang lulus juga ya Pak ya, dari peserta yang Ya. lulus, oh ini soal Dari ini. peserta yang lulus itu ngasih ke kita, Pak ini sering muncul Pak, kasihkan teman-teman gitu. Jadi kita itu enggak sendirian Bapak Ibu ya. Jadi ada teman-teman itu yang peduli terhadap Bapak Ibu semua. Gitu, Ya. Bapak. Ya. Bagaimana Pak Ilmi? Untuk Ya, hari ini kita tutup saja. Terima kasih ya Pak Ilmi. Sama-sama. Iya. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya Ibu Bapak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin lift dulu. Terima kasih.